Nah, dalam metode proaktif tadi itu saat-saat ini atau zaman ini sudah berkembang beberapa teknik identifikasi bahayanya ya dalam yang sifatnya proaktif tadi. Yang pertama itu ada seperti Preliminary Hazard Analysis atau PHA, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi risiko dari suatu situasi atau peristiwa yang dapat mengganggu atau merusak sistem tersebut. Nah, biasanya metode ini digunakan pada tahap awal pendirian industri tetapi masih menghadapi keterbatasan informasi. Jadi ini kita catatannya nggak ada nih karena kita kan perusahaan baru gitu ya. Jadi kita menggunakan mungkin tenaga ahli atau tenaga yang sudah profesional untuk mengidentifikasi bahaya. Jadi kita lebih siap dalam menghadapi perusahaan yang baru berdiri tersebut. Lalu di situ ada daftar periksa atau audit atau inspeksi keselamatan kesehatan kerja. Jadi di dalam setiap perusahaan apapun itu ada yang namanya audit. Jadi mereka akan memeriksa apa sih yang sudah terlaksana, apa sih yang tidak dilaksanakan, apa sih kegiatan yang mungkin membahayakan atau merugikan suatu perusahaan, kalau lebih kayak gitu ya. Lalu berikutnya dalam proaktif itu ada juga failure mode atau effect analysis atau FMEA, yaitu adalah suatu metode pemberian tabel untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya. Berarti ini sudah ada daftarnya ya. Daftar mungkin dulu tuh gagalnya karena ini, karena itu. Jadi kita jangan lakukan itu lagi karena sudah ada daftarnya, sudah gagal pakai itu kayak gitu ya. Lalu dalam proaktif juga ada what if analysis atau juga biasa disebut event tree analysis, yaitu atau ETA, yang merupakan identifikasi dan mengevaluasi urutan peristiwa dalam skenario kecelakaan yang potensial. Nah, jadi dalam cara identifikasi yang ini kita seperti mencari tahu bagaimana sih alurnya, bagaimana sih dulu kronologis ceritanya kok bisa kejadiannya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Mencari tahu akar masalah orang bilangnya. Jadi tidak asal menduga, tapi kita mencari tahu benar-benar. Lalu berikutnya ada dengan cara Job Safety Analysis atau GSA, yaitu adalah suatu teknik identifikasi yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan. Jadi cara yang ini itu sudah lebih fokus ya, misalnya kita mau ngapain, misalnya kita mau mengendarai pesawat, ya fokus dalam identifikasi bahaya yang ada di dalam ruang kendali pesawat misalnya, kayak gitu ya kurang lebih ya. Lalu ada hazard operability study atau yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Jadi dalam sistem ini itu mempelajari bagaimana sistem yang baru supaya lebih update gitu ya, memodifikasi yang ada, jadi tidak menggunakan itu saja karena teknologi kita selalu terbarukan. Nah, lalu dalam metode proaktif tadi juga ada yang ini terakhir ya, yang terakhir itu ada text risk analysis atau TSA, yaitu adalah teknik identifikasi bahaya untuk tugas tertentu, gunanya untuk mengurangi risiko cedera pada pekerja dengan memperkirakan tingkat risiko suatu kegiatan tertentu dengan mengklasifikasikan konsekuensi aktual dan potensial dan mengetahui tindakan mitigasi untuk membatasi tingkat risiko. Nah, jadi dalam metode yang terakhir ini yang dalam text risk analysis ini lebih berfokus atau berpusat pada suatu pekerjaan yang spesifik gitu ya. Mungkin ada pembagian tugas. Kamu si A kerjakan A, kerjakan B, si B kerjakan ini dan ini. Jadi ada pembagian yang jelas sehingga kita tahu nih dalam bidang ini apa sih masalahnya, apa sih bahayanya. Jadi tidak terlalu luas gitu ya, tidak terlalu mencakup hal yang berbagai macam hal. Nah, dalam teknik identifikasi bahaya kita tidak serta-merta langsung menggunakan teknik yang ada, tapi kita harus memilih kesesuaiannya ya. Nah, pemilihan teknik identifikasi bahaya yang sesuai bagi perusahaan sangat menentukan efektivitas identifikasi bahaya yang dilakukan. Jadi efektif nggak nih sesuai sama perusahaannya. Misalnya di perusahaan farmasi ya, kimia ya, tentu saja kita akan menggunakan teknik identifikasi bahaya yang berbasis atau berdasarkan kimia gitu ya. Jangan menggunakan perusahaan yang lain. Jadi sesuaikan dengan kondisi ataupun bentuk ataupun sifat dari suatu perusahaan itu. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan teknik identifikasi bahaya yang tepat, yaitu nih ada yang pertama, sistematis dan terstruktur. Jadi sudah ada langkah-langkah kerjanya, tidak sembarangan. Misal dari A tiba-tiba langsung ke Z, enggak ya, harus urutan A, B, C, D, E, F, G. Nah, kayak gitu ya. Lalu mendorong pemikiran kreatif tentang kemungkinan bahaya yang ada belum atau yang belum pernah diketahui dan temukan sebelumnya. Jadi kita ajak nih karyawan ataupun orang yang terlibat di dalam
industri atau dalam pekerjaan tersebut. Kita berikan mereka kesempatan untuk memberikan pendapat, kira-kira apa sih bahayanya, ya. Jangan menjadi orang yang tak acuh, tapi kita harus berikan mereka kesempatan. Oh, mungkin dari para pekerja itu memberikan suatu masukan, oh pengalaman saya begini pak, pengalaman saya begini bu. Jadi mereka memberikan masukan dari pengalaman mereka di lapangan. Berikutnya ada dengan cara menyesuaikan dengan sifat dan skala perusahaan yang melaksanakan identifikasi bahaya tersebut. Jadi perusahaannya ini besar apa kecil nih, gimana sifatnya nih, dia mungkin di pinggir laut atau bagaimana, mungkin dia sifatnya bahan kimia berbahaya atau enggak, atau mungkin dia bahan-bahan ini bahan untuk pangan sehari-hari kayak gitu ya. Nah, lalu ada juga dengan cara mempertimbangkan ketersediaan informasi yang diperlukan. Jadi inti dari identifikasi bahaya itu harus ada informasi memadai nggak nih? Kalau nggak memadai, kita gunakan apa nih caranya? Kalau cukup memadai, mungkin kita menggunakan cara-cara yang sederhana atau cara yang standar saja, lebih kayak gitu ya. Nah, pada dasarnya tidak ada satupun teknik identifikasi bahaya yang sempurna dalam mengidentifikasi bahaya yang ada. Nah, bahaya di tempat kerja timbul karena adanya interaksi antar unsur produksi, yaitu manusia, peralatan, material, proses dan metode kerjanya. Jadi semuanya saling berhubungan ya. Nah, karena itu sumber bahaya dapat berasal dari yang pertama ini kita bahas yang dari manusia tadi ya. Manusia berperan menimbulkan bahaya di tempat kerja, yaitu saat melakukan aktivitas, baik aktivitas kerja maupun bukan. Jadi kan alatnya kan kita yang gerakan. Jadi manusia ini harus terlatih ataupun punya etika yang baik gitu ya. Jadi tidak sembarangan dalam menggunakan atau bertindak di lingkungan kerja. Nah, jadi kan karena manusia adalah salah satu makhluk yang bergerak di dalam perusahaan atau di dalam industri tersebut, maka manusialah yang bisa dikontrol perilakunya. Nah, yang kedua dari peralatannya. Di tempat kerja digunakan sebagai peralatan kerja seperti mesin, ada pesawat uap, pesawat angkat, alat angkut, tangga dan lain-lain. Nah, semua peralatan tersebut menjadi bahaya bagi manusia yang memakai maupun berada di sekitar peralatan tersebut. Jadi peralatan-peralatan yang ada di dalam perusahaan atau dalam suatu industri tersebut harus disesuaikan atau ditempatkan di tempat yang sesuai. Nggak boleh sembarangan kamu taruh di pinggir jalan atau di tengah jalan ya, bisa membahayakan orang atau kendaraan yang lewat, jadi berbahaya. Lalu ada materialnya. Material di sini dapat berupa bahan baku, bahan antara atau bahan campuran gitu ya, atau hasil produksi, mengandung berbagai macam bahaya sesuai dengan sifat dan karakteristiknya masing-masing. Jadi kita tahu ya, mungkin kayak seperti tadi bahan kimia A dan B nggak boleh dicampur gitu ya, kalau dicampur mungkin bisa meledak. Nah gitu. Lalu dari prosesnya, kegiatan produksi terdiri dari berbagai macam proses baik yang berupa fisik maupun kimia. Misalnya suatu produksi membutuhkan proses fisik dan kimia dengan kondisi operasi temperatur yang tinggi, bertekanan, ada perubahan bentuk dan reaksi kimia, penimbunan dan lain-lainnya. Jadi dalam prosesnya itu pasti ada suatu reaksi ataupun ada perubahan. Jadi kita harus selalu siap sedia gitu ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu sistem dan prosedurnya. Proses produksi dikemas melalui suatu sistem dan prosedur operasi yang diperlukan sesuai dengan sifat dan jenis kegiatannya. Nah, jadi secara langsung sistem dan prosedur itu tidak bersifat berbahaya, namun dapat mendorong timbulnya potensi bahaya. Nah, jadi intinya jika prosedur itu tidak sesuai dengan hal yang akan kita gunakan atau hal yang akan kita lakukan, maka itu akan membahayakan kita dan orang lain, membahayakan perusahaan tersebut. Jadi informasi sistem dan prosedur itu harus disesuaikan, harus teliti, tidak boleh sembarangan. Nah, berdasarkan faktor-faktor di atas, yang faktor tadi itu ya, suatu program identifikasi bahaya hendaknya mampu mencakup seluruh potensi bahaya yang ada dalam kegiatan industri. Jadi dalam suatu pedoman atau suatu prosedur itu tidak setengah-setengah, tapi semuanya harus lengkap, bahkan kalau ada yang tambahan gitu ya, supaya untuk mencegah atau preventif kita lebih serius atau lebih bagus lagi supaya tidak adanya kecelakaan kerja. Nah, semakin banyak yang dapat diidentifikasi berarti semakin kecil peluang menimbulkan dampak dan kerugian. Namun demikian, karena tidak ada teknik identifikasi yang sempurna,
maka diperlukan berbagai kombinasi teknik identifikasi bahaya sesuai dengan kondisi umum, sifat kegiatan, dan sumber bahaya yang dominan. Jadi kita bisa mencampurkan beberapa teknik ya, karena mungkin ada dari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, kesimpulan dari materi kita tadi itu adalah identifikasi bahaya merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi adanya ancaman atau bahaya di tempat kerja. Identifikasi bahaya bermanfaat untuk mengurangi peluang kecelakaan, memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya, landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan, dan memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya. Teknik identifikasi tadi itu juga ada 3, yaitu teknik yang pasif dengan belajar dari kecelakaan yang menimpa diri sendiri. Yang kedua itu adalah teknik semi proaktif dengan belajar dari kecelakaan yang menimpa orang lain. Dan yang ketiga itu ada teknik proaktif dengan mencari secara aktif bahaya yang ada di tempat kerja. Oke, sekian materi untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua.